kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus maka Yap, akan menjadi jadi kebenaran. benar. Gitu. Ya, itu gue lupa ya dari siapa ya, kalau tidak salah itu berkaitan sama Nah, gue mau bahas ini nih. Kan lo di jurnalistik nih. Ini kayaknya pertanyaannya sulit nih abis ini. Udah ngomongin jurusan gue. Ini menjawab rasa penasaran gue aja sebenarnya. Oke. Jadi kan banyak tuh hoax bersebaran. Terus banyak juga orang yang nulis berita, nulis narasi yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistiknya, tapi dia menginginkan untuk dianggap sebagai berita yang valid, ya kan? Nah, karena lo yang belajar, gue pengen tanya nih sama lo, gimana cara untuk menghindari yang kayak gitu-gitu? Sebenarnya dasar yang paling utama, kalau kita ngomongin dasar paling utama banget gitu ya, adalah literasi gitu. Oke. Jadi kalau gua di UPI itu dapat mata kuliah namanya media literasi. Media literasi atau literasi media ya. Ya pokoknya itulah. Jadi di literasi media itu kita belajar bagaimana secara bijak menggunakan media gitu. Mulai dari paparan informasi yang masuk ke otak kita sampai akhirnya kita menyampaikan kembali informasi itu ke orang gitu. Itu kita pelajarin gitu. Nah, kalau untuk soal hoax ini sebenarnya itu tergantung dari apa yang kita baca, asupan informasi yang kita baca gitu. Semakin kita banyak baca, kita sebenarnya semakin tahu bahwa ternyata kalimat ini atau pernyataan ini sebenarnya nggak logis gitu, karena kita sering baca itu gitu. Jadi yang paling utama tuh, paling dasar tuh literasi gitu. Terus kalau yang kedua sih, kalau misalnya ngobrolin soal hoax, lu bisa aja sebenarnya tinggal sekarang gampang kok di Google banyak hoax checker dan lain sebagainya, lu bisa masukin di sana. Atau lu, kalau trik dari dosen gue biasanya bisa drag gambar, misalnya ada fotonya gitu ya, lu drag gambar, terus udah gitu lu taruh deh di Google gambar itu gitu. Nanti si Google akan cari informasi yang terkait sama itu gitu. Dari situ lu bisa lihat sebenarnya foto sama kontennya sesuai nggak sih gitu. Itu sih yang paling simple. Atau kalau yang suka berseliweran lagi, yang suka berseliweran di grup WhatsApp tuh, kemungkinan hoaxnya lebih besar tuh. Iya. Nah, maksud gue kayak gitu, gimana caranya biar kita tuh lebih peka sama, biar kita bisa tahu mana sih yang hoax, mana yang enggak gitu kan. Kadang-kadang ada yang orang tuh dapat berita share, dapat berita share, dapat berita share. Jadinya kan karena ada, kalau nggak salah ya, ada yang bilang gitu kayak gini, kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus maka akan menjadi kebenaran. Benar. Gitu. Ya, itu gue lupa ya dari siapa ya, kalau tidak salah itu berkaitan sama komunis deh kalau nggak salah. Tapi memang benar. Itu lama-kelamaan bisa jadi kebenaran gitu. Makanya memang kalau ada hoax yang semacam itu ya memang harus ditangkal gitu. Kalau untuk tips sama triknya sendiri yang gue pelajarin gitu ya, sebenarnya hoax itu biasanya kalau misalnya konten-konten hoax, mereka akan bikin hook yang sometimes tuh kayak apa banget sih gitu. Kayak misalnya gini, ini 3 manfaat semangka, nomor 4 bikin geger gitu loh, yang gitu-gitu loh. Oh Dia hooknya tuh sampai gitu banget gitu, karena buat narik atensi kan gitu. Jadi dari judulnya aja, kadang walaupun kita belum tahu itu hoax, kita harus sudah curigain di awal, wah ini jangan-jangan hoax nih, dengan judul-judul kayak gini gitu, yang narik atensi banget gitu. Terus udah gitu, itu yang pertama, dari judul lu bisa lihat. Terus udah itu yang kedua, dari sumber beritanya gitu. Ketika sumber beritanya udah apa-apa WordPress atau Blogspot, biasanya itu kan tulisan orang kan, maksudnya bukan tulisan yang terverifikasi secara lembaga, tapi individual gitu. Ya, itu lu perlu pertanyakan juga gitu, perlu dicurigain juga gitu. Terus udah gitu, paling dari kesesuaian gambar aja lu bisa coba drag gambar yang lu dapet. Misalnya ada gambarnya ya, gambar yang lu dapet lu drag ke Google. Ketika ternyata munculnya berita yang lain, berarti ada kemungkinan bahwa berita yang lu dapet itu hoax. Sama yang terakhir itu,
biasanya mereka konten hoax itu akan penuh dengan ancaman atau nakut-nakutin. Ayo sebarkan ini jika ingin keluarga kamu selamat. Ayo sebarkan ini. Itu patut dicurigai hoax gitu ya. Ya, oke. Jadi model-model gitulah. Oke, gue ada pertanyaan lain terkait ini soalnya. Kan ada banyak tuh. Sekarang gue mau nanya dulu di sini. Dari lu yang memang belajar jurnalistik dan mendalami itu. Menurut lu berita tentang coronavirus secara ilmu jurnalistik tuh kayak gimana? Oke. Wow, ini berat sekali ya Pak ya. Iya maksudnya. Jujur gue penasaran. Ini dipertaruhkan ya ilmu gue ya. Iya. Kalau ngobrolin soal corona, sebenarnya kalau secara general sih oke-oke aja gitu, nggak ada yang salah sama pemberitaan gitu. Cuma sometimes arahnya media itu berbeda-beda gitu loh bro. Jadi kalau gua ngomong, misalnya ada media A yang dia memang punya tujuan yang lain, ada media B yang punya tujuan lain, media C punya tujuan yang lain. Cuma yang kemarin sempat bikin gua gerah itu adalah ketika media itu memberitahu sesuatu, maksudnya corona ini kan bukan sesuatu yang simple gitu ya. Iya. Bukan simple, tapi media tuh memang ini bukan sesuatu yang simple, sesuatu yang urgent, tapi seolah-olah over gitu ketika memberitakannya, yang membuat efeknya tuh jadi banyak banget, jadi panic buying, terus udah gitu harga-harga efeknya kan jadi mahal juga gitu karena ada pemberitaan media dan lain sebagainya gitu, tanpa memberikan solusi gitu. Sebenarnya akan lebih baik ketika media itu mereka memberitakan. Memang sebenarnya bukan tugas dan kewajiban mereka memberi solusi, tapi ada nilai moral yang bisa mereka sampaikan gitu loh ketika mereka jadi media gitu. Nah, satu lagi nih, kan ya kalau gue rasa ya, yang namanya berita tuh kan harus balance ya. Jadi ada yang positif, habis itu ada juga yang negatif. Jadi di situ tercipta dinamika. Iya betul. Dinamika di situ ada yin and yang ya Pak ya. Ya kan. Nah, belakangan ini banyak berita tuh yang kayak apalagi tentang COVID-19 ini itu negatif lagi, ya, betul. Bahaya lagi. Nah, lu ada saran nggak buat nge-counter itu? Kayak kalau misalnya yang tadi dilakuin sama narasi TV kan, yang mereka bikin kolaborasi sama rame-rame itu kan. Benar, keren ya. Ya kan. Nah, itu kan adalah salah satu bentuk counter tuh. Apa yang bisa dilakukan orang untuk meng-counter hal tersebut yang simpel aja buat orang-orang? Yang simpel buat orang-orang pada umumnya ini ya. Iya, jadi semua orang tuh bisa ngelakuin. Jadi biar pemberitaan negatif ini tuh ada yang ngebalance gitu loh. Sebenarnya kalau kata gue share something yang positif gitu ya. Walaupun memang jadi sebenarnya kalau gue lihat nggak salah juga sih media mempublikasi seperti itu gitu, karena ya mereka juga pasti akan bersinggungan sama banyak hal gitu. Tapi semua itu sebenarnya perlu dinetralin lagi, dan kita bisa netralin bareng-bareng dengan share something yang optimis, something yang positif dan ngasih solusi gitu. Dan itu bisa kita lakuin sebenarnya hal-hal gitu. Ya kalau di tengah corona ini, gue pikir sih bisa dengan share, kasih tahu bahwa lebih baik di rumah aja, kayak yang dilakuin sama narasi TV gitu ya. Lebih baik di rumah aja, terus dan lain sebagainya. Jadi kemarin sempat ya waktu awal-awal banget corona ada yang positif, 2 kena corona. Terus gue ikutin lah media-media. Gue ikutinnya ya lewat Instagram, lewat internet dan lain sebagainya gitu, lewat web mereka. Dan sempat salut sama 2 media, yaitu Narasi sama BBC. Gue nggak tahu sih yang lainnya ya, mungkin ada yang miss gitu. Cuma Narasi sama BBC ini, mereka adalah salah 2 media yang akhirnya bisa membuat jadi netral, orang-orang jadi positif, orang-orang jadi optimis gitu. Ketika media lain, media pada umumnya gitu ya, sibuk untuk memberitakan soal siapa yang suspek, siapa yang meninggal, justru BBC dan Narasi
fokusnya pada berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang kemungkinan sembuh, potensi sembuh, cara menanggulangi. Jadi mereka tuh ngasih informasi tapi mereka juga kasih solusi gitu. Jadi masyarakat nggak panik, masyarakat nggak takut gitu. Itu sih yang keren gitu. Nah, idealnya sih ya memang seperti itu gitu. Kalau subjektif gue ya, idealnya adalah seperti itu subjektif gue. Jadi ya keren aja gitu. Akhirnya masyarakat juga jadi nggak panik kan. Nah, itu kan kalau tadi kita berbicara tentang media dengan media ya. Yep. Nah, buat orang-orang yang pengen untuk ngebantu buat ngebalancein, karena untuk ngebalance ke arah yang negatif itu akan jauh lebih gampang. Yap, betul. Ya kan? Nah, sekarang gimana caranya? Mungkin lo ada tips and trick atau solusi buat biar ini tuh bisa dilakuin sama semua orang. Bisa sih, kata gue sebenarnya bisa juga kok hal yang dilakuin sama media, ya let's say gitu ya, narasi bisa juga dilakuin sama kita. Misalnya nih ya, ketika misalnya share something positif gitu, ketika memberitakan ketika orang lain pada umumnya sharing tentang aduh nih kapan ya corona berakhir bla bla bla, lu bisa share angle yang lain gitu. Seneng banget nih gue bisa isolasi diri 14 hari, gue jadi bisa kumpul bareng sama keluarga, gue bisa makan bareng sama keluarga dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya lebih adem gitu. Walaupun kita memang tahu sebenarnya memang corona ini menakutkan gitu, tapi cukup kita tahu menakutkan tanpa harus istilahnya kayak lebih ini nakutin banget, serem banget gitu. Gitu sih kalau kata gua gitu. Jadi buat teman-teman, buat semua gitu, lu semua bisa kok share something positif, hal yang lu lakuin nih di rumah lu ketika ada corona tuh apa gitu, something yang positif aja gitu. Dengan begitu ya pikiran lu akan stay positif dan optimis gitu, bahwa corona ini memang something yang menakutkan tapi lu bisa handle itu, lu bisa sembuhin itu gitu. Oke, gila, thank you banget. Udah mau ditanya-tanyain. Udah nih. Sama-sama. Gue seneng banget bisa sharing bareng sama lu. Gila, demi mendukung gerakan social distance ini. Wah, harus dong. Ini sebenarnya ini salah satu hal yang bisa lu campaign gitu ya. Bukan berarti kita nggak bisa berkarya dalam situasi kayak gini. Justru kita bisa. Ya banyak lah gitu ya. Oke, thank you banget nih udah mau ditanya-tanyain. Yuk, siap. Nanti kalau misalnya itu kapan-kapan kita ngobrol lah, kalau misalnya udah selesai, kita ngobrol, kita ngobrol ya, kita ketemu. Bahas yang lain lagi. Oke, guys. Siap. Thank you ya. Yuk. Oke, guys, jadi itu tadi videonya sama Wisnu tentang bahas jurusannya dia dan bahas tentang media juga sedikit. Kalau misalnya ada teman-teman punya jurusan yang lain pengen ditanya-tanyain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and see ya. Stay safe, guys.